Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 pilar filsafat ilmu, yaitu meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi, menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu. Di situ nanti kita tahu apa yang dikaji dan hakikat masalahnya. Secara sederhana, ontologi itu menjawab tentang apa yang menjadi fokus dari suatu ilmu. Misalkan, objek kajian ilmu biologi itu adalah makhluk hidup. Sedangkan objek kajian ilmu ekonomi itu adalah perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, ontologi itu menetapkan batasan dan wilayah kerja suatu ilmu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi hakikat masalahnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang pertama, yaitu dengan mengamati lingkungan atau fenomena tertentu untuk menemukan potensi masalah. Yang kedua, setelah kita mengamati lingkungan tersebut, kita akan mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, kita menganalisis penyebabnya apa, masalah itu kok bisa terjadi itu karena apa. Nah, di sini saya berikan satu contoh kasus tentang penyiraman air keras aktivis kontras Andri Yunus. Dengan mempelajari ontologi, kita dapat mengidentifikasi suatu masalah. Dengan cara apa? Yang pertama, tadi adalah kita mengamati lingkungan atau fenomena. Setelah itu, kita mengumpulkan data dan informasi. Dan yang terakhir adalah kita mengidentifikasi, kita menganalisis masalah ini tuh penyebabnya apa. Dengan kita menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka pertanyaan ini akan terjawab. Kita akan lebih paham, lebih mudah dalam menganalisis suatu masalah. Itulah yang disebut ontologi. Yang kedua yaitu epistemologi. Di sini menjelaskan tentang bagaimana kita memperoleh suatu ilmu tersebut dan metode apa yang digunakan untuk menguji kebenarannya. Yang menjadi pertanyaan utama dalam epistemologi adalah bagaimana cara kita mengetahui sesuatu? Bagaimana cara kita memastikan apakah pengetahuan tersebut benar atau tidak? Nah, fungsi epistemologis ini adalah kita dapat memperoleh suatu ilmu pengetahuan di mana ilmu tersebut dapat dipahami melalui cara yang sistematis, sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar asumsi atau keyakinan tanpa dasar. Bagaimana cara kita menilai keabsahan suatu informasi atau solusi yang tersedia? Di sini saya menggunakan cara berpikir rasional, yaitu memproses informasi secara logis dan jernih, tidak dengan menggunakan rasa emosi atau asumsi yang tidak berdasar. Kemudian saya akan mengecek sumber kebenaran berita tersebut, sumber informasi tersebut sebelum saya mempercayai atau membagikannya kepada banyak orang. Apakah ada bukti video, saksi atau laporan yang mendukung versi Mas Andri? Apakah media melaporkan dengan objektif atau tidak? Nah, dengan kita mempelajari epistemologis, kita dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nanti kita cari cek kebenaran suatu informasinya seperti apa, kita cari tahu di berita-berita media sosial, tidak dengan omongan yang tidak berdasar. Yang ketiga itu aksiologis. Di sini membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya adalah untuk apa ilmu itu digunakan, kemudian batas-batas etis seperti apa yang harus dilakukan dalam menganalisis suatu ilmu. Setiap ilmu itu kan, setiap penerapan ilmu itu kan
berdampak bagi manusia dan lingkungan. Jadi harus benar-benar diperhatikan dan tidak boleh merugikan. Bagaimana kita mempertimbangkan nilai, etika, dan dampak keputusan yang diambil? Semua itu harus sesuai dengan prinsip moral yang kita pegang teguh. Tidak boleh merugikan orang lain dan harus berdampak positif bagi lingkungan ataupun masyarakat. Nah, dalam contoh kasus penyiraman air keras Andri Yunus, itu kita dapat mengetahui nilai-nilai apa saja yang harus diterapkan sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi tentang aksiologis. Nilai keadilan yaitu apakah tindakan penyiraman air keras melanggar hak asasi manusia? Apakah Mas Andri memiliki hak untuk menyuarakan pendapat? Kemudian ada nilai etika. Apakah pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi aktivis? Apakah pelaku penyiraman air keras itu harus diadili? Kemudian yang terakhir adalah dampak keputusan. Apakah akan mempengaruhi keamanannya atau aktivitasnya? Apakah kasus ini akan mempengaruhi kebebasan berpendapat di masyarakat? Mungkin saja setelah adanya kasus ini masyarakat tuh jadi takut mau menyuarakan pendapat. Nanti gimana kalau kejadian seperti Mas Andri ini gitu. Dengan kita mempelajari aksiologis, kita dapat mempertimbangkan nilai-nilai, nilai etika, nilai moral, dan dampak keputusan yang diambil agar suatu masalah itu selesai gitu. Kemudian yang terakhir adalah keterkaitan di antara ketiga pilar tersebut: ontologi, epistemologi, dan aksiologis. Ontologi itu kan berfungsi sebagai fondasi utama yang nentuin objek apa yang akan dikaji. Nah, jika tidak ada ontologi, maka ilmu akan kehilangan suatu objek. Kemudian epistemologi. Epistemologi itu kan aturan untuk mendapatkan ilmu yang benar. Nah, kalau epistemologi itu dihilangkan, maka suatu ilmu akan kehilangan kebenarannya. Yang terakhir adalah aksiologis. Aksiologis itu berfungsi untuk ngarahin ilmu ke tujuan yang baik. Nah, kalau aksiologis itu dihilangkan, maka ilmu akan kehilangan makna dan tanggung jawab. Jadi ketiga unsur ini bersama-sama membentuk dasar yang kokoh bagi filsafat ilmu. Memastikan ilmu tahu apa yang dikaji, bagaimana cara mengkajinya dengan benar, dan tahu untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, kita sudah mempelajari 3 pilar utama dalam filsafat ilmu, yaitu ontologis, memahami hakikat masalah yang terjadi, kemudian epistemologis, mengevaluasi sumber pengetahuan dan kebenaran informasi, dan yang ketiga adalah aksiologis, menentukan nilai etika dan dampak keputusan yang diambil. Kesimpulannya, dengan berpikir secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis dapat membantu saya memahami dan memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga saya dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab.